Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai pengalaman tes wawancara PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Ya, jadi kita akan mengenal istilah pemantau dan asesor, di mana pemantau adalah fasilitator yang menghubungkan kita dengan asesor atau dosen penilai kita di kegiatan wawancara nanti. Ya, pemantau itu ada satu orang, sedangkan untuk asesor atau yang akan menilai proses wawancara kita itu ada dua orang. Ya. Waktu yang digunakan selama proses wawancara ialah kurang lebih 60 menit. Selanjutnya ada alur ketika melakukan wawancara. Yang pertama, peserta itu akan menunjukkan kartu identitas. Ya, ya, ini tentu sesuai dengan arahan dari asesor nanti. Kemudian yang kedua, kita akan diperkenalkan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Yang ketiga ialah tanya jawab dari asesor pertama lalu ke asesor kedua. Ya, yang terakhir, peserta diberikan kesempatan untuk mempertanyakan sesuatu hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin diketahui lebih lanjut mengenai PPG Prajabatan kepada asesor. Ya, selanjutnya di sini akan hadir 3 teman saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1. Yang pertama itu kepada Kakak Muhammad Musyawir, kepada Kakak Musyawir disilakan. Oke, baik. Jadi tips dan triknya uh, akan saya sampaikan dalam hal ini untuk wawancara PPG Prajabatan. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan wawancara untuk PPG Prajabatan tahap kedua, mungkin ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi referensi untuk wawancara nantinya. Yang pertama itu teman-teman harus mempersiapkan yang namanya device. Kalau teman-teman menggunakan laptop, usahakan clear cache atau bersihkan dulu dari yang namanya cache dari mungkin browser, dan juga bersihkan dari penyimpanan-penyimpanan yang mungkin mengganggu device-nya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan device HP, karena kemarin pengalaman saya waktu menggunakan wawancara itu saya menggunakan device HP. Dan juga ada baiknya teman-teman itu bisa menggunakan headset, karena headset itu akan mempengaruhi, artinya lebih baik dalam mendengarkan apa instruksi dari pewawancara nantinya. Dan juga teman-teman itu harus sediakan yang namanya jaringan, dan juga jaringan yang baik di sini sangat mendukung. Apabila teman-teman memiliki jaringan yang kurang baik, teman-teman harusnya memiliki yang namanya backup jaringan, artinya memiliki jaringan cadangan lainnya apabila jaringan utama itu bermasalah. Dan juga tempat, ya, ini tempat juga sangat berpengaruh ya. Teman-teman yang ingin mengikuti tesnya nanti wawancara, itu usahakan menempati tempat yang kondusif, artinya tidak ada suara-suara sumbang, sehingga wawancara nantinya akan berjalan dengan lancar dan baik. Ketika hendak atau sudah ditanyakan oleh pewawancara, harusnya teman-teman di sini menceritakan pengalaman. Artinya menceritakan pengalaman yang telah dilewati oleh teman-teman, bukan yang akan dilaksanakan atau rencana yang akan dilakukan. Jadi kita menceritakan pengalaman apa yang telah kita lakukan, bagaimana kita menghadapinya, dan juga apa pandangan terkait pengalaman tersebut. Jadi kita hindari penggunaan kata saya akan menggunakan seperti ini dan lain sebagainya. Kita menggunakan saya telah menggunakan seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kita menceritakan pengalaman yang telah kita lalui sebelumnya. Yang terakhir itu kita memposisikan diri. Artinya kita memposisikan diri di sini sebagai seorang guru. Nah, jadi teman-teman yang belum mengajar atau bisa dikatakan fresh graduate, artinya teman-teman yang baru lulus dari perguruan tinggi, itu memposisikan dirinya sebagai seorang guru. Jadi ketika ingin ditanya, teman-teman itu bukan lagi seorang mahasiswa, tapi teman-teman adalah seorang guru.
Jadi mungkin kurang lebihnya dari saya pengalaman mengenai tes wawancara pada tahap 1 PPG Perjabatan. Semoga menjadi inspirasi dan referensi untuk teman-teman pada PPG Perjabatan tahap kedua. Semoga sukses. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakak Muhammad Musyawir. Selanjutnya akan ada sharing dan tips trik lainnya dari Kakanda Habdi Cipta Negara. Kepada Kakak, disilakan. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Wahyu Ahmadi. Suatu kehormatan bisa bergabung dan juga berkolaborasi dengan Kakanda Wahyu Ahmadi. Jadi semoga apa yang kemudian saya bagikan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, khususnya dalam melewati ataupun menjalankan proses wawancaranya nanti. Jadi kalau tips dan trik kalau dari saya pribadi, nah yang paling teman-teman mungkin nanti akan diberikan aturan berpakaian. Jadi kalau saya saran pribadi, alangkah baiknya teman-teman kemudian menggunakan jas dan juga kemeja putih. Nah, untuk laki-laki dilengkapi baiknya dengan dasi. Kalau untuk perempuan saya rasa tidak perlu. Jadi ini mengapa demikian? Karena nanti aturan berpakaiannya teman-teman itu sebenarnya hanya bebas rapi. Tetapi kenapa saya anjurkan untuk menggunakan jas, kemudian kemeja warna putih dan juga dasi, sehingga ada nilai plus yang kemudian diberikan kepada asesor kepada kalian. Jadi ada nilai pembeda antara peserta lainnya dan juga peserta lainnya dan juga kalian gitu. Sehingga ada nilai plus, sehingga di situ dapat dilihat bahwasannya keseriusannya teman-teman dalam mengikuti proses wawancara. Yang kedua yaitu konsentrasi. Mengapa saya kemudian memberikan tips and trik konsentrasi agar teman-teman sekalian jangan sampai lain yang ditanyakan oleh asesor, kemudian lain yang dijawabkan oleh teman-teman sekalian. Jadi langkah baiknya saya rasa teman-teman sekalian lebih mengingat kemudian jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan dari esainya. Dan jadi saya juga memberikan tips itu ketika melakukan proses wawancara, langkah baiknya teman-teman sekalian fokus pandangannya kepada kamera, sehingga ketika asesor menilai bahwasannya pengalaman yang teman-teman kemudian ceritakan itu merupakan pengalaman hidup teman-teman. Ketika pandangan teman-teman sekalian melirik ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah, otomatis asesor akan menilai bahwasannya kalian sedang berbohong. Jadi saya harap kepada teman-teman sekalian alangkah baiknya untuk fokus ke depan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh asesor. Kemudian tips and trik yang ketiga yaitu mengingat kembali esai. Mengapa demikian? Karena ini sangat penting. Jangan sampai teman-teman sekalian ditanyakan lain, jawabnya lain. Itu yang kemudian akan menjadi nilai minus teman-teman sekalian. Dan itu akan menjadi pertimbangan teman-teman sekalian untuk kelulusan teman-teman sekalian. Yang keempat dan yang terakhir, saya rasa ini adalah saya pengalaman pribadi, jadi saya senantiasa itu menggunakan tips yang terakhir ini, di mana ketika kita dihadapkan oleh asesor dalam hal ini yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, jadi ketika kalian menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh asesor, alangkah baiknya diselingi dengan tersenyum, tertawa, dan lain sebagainya, sehingga suasana pada saat wawancara itu menjadi lancar, menjadi ceria, sehingga asesor akan memberikan nilai plus kepada kalian. Jadi saya harapkan kepada teman-teman sekalian jangan tegang, tapi mencoba untuk mencairkan suasana melalui jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan tips and trik. Jadi semangat buat teman-teman yang hendak akan bergabung, banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kepada Kakanda Habdi Cipta Negara. Selanjutnya, tips yang ketiga akan diberikan oleh Kak Syamsul Alam. Kepada Kakak, disilakan. Ya, terima kasih pada rekan saya, Wahyu. Jadi ada beberapa tips and trik yang saya alami dari pengalaman. Yang pertama itu, jangan lupa mengucapkan
terima kasih kepada tim asesor setelah dipersilahkan untuk berbicara. Ucapan terima kasih ini sangat berguna untuk menunjukkan etika dalam berbicara atau dan menghargai bagaimana kita menghargai tim asesor, menunjukkan sikap yang baik terhadap mengikuti wawancara tersebut. Dan kedua itu cara berbicara. Cara berbicara harus bagaimana sesuai dengan pengalaman kita, dengan tetap tenang dan jangan terburu-buru dalam berbicara, agar bagaimana kita bisa fokus dengan apa yang kita nanti ucapkan. Penampilan. Di dalam penampilan ini sangat urgent dan sangat penting. Kenapa? Penampilan ini betul-betul menunjukkan sikap kita juga sebagai calon mahasiswa PPG Prajabatan yang akan menjadi calon guru profesional yang betul menjadi guru yang memesona. Penampilan ini sangat mempengaruhi juga dalam wawancara tersebut untuk bagaimana juga bisa mengalihkan perhatian tim asesor dalam mengikuti wawancara. Yang keempat itu tenang. Tenang di sini bagaimana kita harus mengikuti segala prosedurnya dalam wawancara tersebut, tidak dengan terburu-buru agar kita bisa konsentrasi apa yang nanti kita ucapkan, sehingga apa yang kita ucapkan itu tidak belepotan. Maka dari itu dengan tenang kita dapat bisa berkonsentrasi. Posisi duduk. Nah, ini posisi duduk ini sangat urgent juga. Di mana posisi duduk ini kita harus tetap tegak. Makanya kita harus memposisikan dengan benar kamera dengan posisi duduk kita. Jangan posisi duduk kita itu kita mencondongkan badan kita ke depan kamera. Mungkin seperti itu tips dan trik yang saya alami dan pengalaman yang saya jalankan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Samsul Alam. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa ketiga teman saya tadi itu adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1. Alhamdulillah yang sudah terima beasiswa untuk khusus perkuliahan ya, kakak-kakak. Ya, baik, terima kasih. Dari beberapa hal yang telah disampaikan tadi secara garis besar, teman-teman harus mengetahui bahwa wawancara PPG gelombang kedua nanti, PPG Prajabatan itu dilakukan secara daring, sehingga teman-teman benar-benar harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari fasilitas yang akan teman-teman gunakan, serta harus tempat untuk wawancaranya secara kondusif ya teman-teman. Ya, di sini ada headline yang bisa kami sampaikan, hidup ini adalah pilihan, bahkan jika tidak memilih itu adalah sebuah pilihan. Ya, di sini agak tipu sedikit. Ya, tapi tak masalah. Semangat untuk teman-teman, semoga bertemu di PPG Prajabatan 2022. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.